Kali ini kita akan membahas alur film yang berjudul Yamada The Samurai of Ayutthaya. Yamada Nagasama adalah seorang samurai sukarelawan Jepang yang ditugaskan untuk membantu kerajaan Siam menangkap sebuah kelompok misterius yang kerap melakukan teror dan perampokan di wilayah Ayutthaya. Malam itu Yamada dan rekannya berhasil membunuh sebagian pasukan mereka. Lalu, Yamada membawa mayat pelaku perampok ke hadapan pimpinannya yang berpenampilan sebagai prajurit kerajaan Hongsa musuh Ayutthaya. Namun, mereka sebenarnya adalah orang Jepang. Kelompok inilah yang membuat kerajaan Ayutthaya dan Hongsa terus bertikai. Mendengar itu, Sasaki berpesan agar Yamada menjaga kerahasiaan itu. Ia lalu memerintahkan Yamada untuk dengan cepat mencari siapa pimpinan mereka dan akan membawanya langsung ke hadapan Raja Ayutthaya untuk dieksekusi. Singkat cerita, suatu malam diadakan sebuah acara festival. Yamada pulang dalam keadaan mabuk bersama kedua rekannya. Tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok ninja dan mereka pun bertarung. Kedua rekan Yamada tewas terbunuh, sementara Yamada yang masih terus berjuang akhirnya terkena sayatan pedang juga. Dalam keadaan terluka, Yamada didekati oleh pimpinan kelompok ninja lalu membuka topengnya. Dan ternyata itu adalah Kuroda, pengawal Sasaki. Dialah dalang di balik kejadian perampokan yang sering dialami warga. Namun tak lama, para pemuda Ayutthaya datang menyelamatkan Yamada. Yamada lalu dibawa pulang memasuki wilayah perkampungan orang-orang Thailand. Di sana, ia ditolong oleh seorang biksu yang bernama Biksu Yayat, bukan nama sebenarnya dalam film. Berkat pertolongan biksu itu, Yamada masih bisa bertahan hidup. Di suatu hari, Yamada dihampiri oleh seorang anak gadis kecil yang bernama Kratin. Melihat Yamada yang sudah siuman, ia langsung memberitahu kakaknya yang selama ini bertugas merawat Yamada. Gadis cantik ini bernama Champa. Champa segera meminumkan Yamada obat. Setelah itu, Yamada menanyakan di manakah dirinya berada. Begitu mendapat jawaban kalau dirinya sedang berada di perkampungan Thailand, Yamada hanya terdiam dan sepertinya ia memikirkan sesuatu. Lalu beralih pada Biksu Yayat yang sedang memberikan arahan pada semua pemuda Ayutthaya. Ia mengumumkan bahwa sebentar lagi akan diadakan pemilihan pengawal raja yang dihadiri langsung oleh Raja Naresuan. Ia lalu mengenalkan seorang muridnya yang bernama Sua untuk mengajarkan bela diri Muay Thai kepada para pemuda desa. Namun salah seorang di antara mereka malah meremehkan Sua. Sua lalu meminta izin untuk menunjukkan kemampuannya kepada mereka. Dan benar saja, tak seorang pun di antara para pemuda yang mampu mengalahkannya. Biksu Yayat lalu memberikan nasihat pentingnya cinta tanah air karena kerajaan mereka selalu dalam incaran para musuh. Ia menginginkan agar semua pemuda mampu menjadi ksatria-ksatria pembela kerajaan. Hari demi hari, kondisi Yamada semakin membaik. Ia merasakan kedamaian dan ketentraman hidup bersama masyarakat Ayutthaya. Sementara itu, Sasaki memerintahkan Kuroda agar segera mencari dalang dari pelaku perampokan. Ia juga sudah sangat lama menunggu Yamada yang tak kunjung muncul. Merasa bahwa kerahasiaannya terancam, Kuroda lalu memerintahkan anak buahnya untuk mencari dan membunuh Yamada. Karena Yamada lah penyebabnya, Sasaki mengetahui kalau para perampok adalah orang Jepang. Para ninja lalu mendatangi Yamada yang sedang tertidur. Beruntungnya, Yamada sudah lumayan pulih sehingga mampu melawan mereka. Tak berselang lama, para pemuda Ayutthaya muncul membantu Yamada dan membuat para ninja kabur. Setelah itu, tiba-tiba Yamada dihajar oleh salah seorang pemuda yang membantunya. Ia sangat benci dan kesal dengan sifat-sifat orang Jepang yang cenderung saling membunuh satu sama lain. Yamada pula yang menyebabkan para ninja itu memasuki kampung mereka. Namun pemuda itu menghentikan pukulannya setelah melihat Biksu Yayat. Biksu lalu menyidang mereka agar tidak mempermasalahkan identitas Yamada yang sebagai orang Jepang. Meski Yamada menolak untuk menyatakan penyebab para ninja itu ingin membunuhnya, menurutnya itu adalah hak Yamada untuk menjaga rahasia. Sementara Champa terlihat khawatir karena merasa Yamada akan diusir. Tapi Kam, seorang pemuda yang menyelamatkan Yamada, datang menghibur dan memberitahu bahwa Biksu Yayat akan mempertahankan Yamada untuk tetap tinggal bersama mereka dan Champa tak perlu khawatir. Kemudian Yamada mengisi waktunya pada malam hari menempa besi untuk membuat pedang. Sementara di siang hari ia berlatih bela diri karate. Melihat Yamada berlatih, Kratin merasa bela diri Yamada sangat payah. Ia pun mengajak Yamada menemui para pemuda yang sedang berlatih bela diri Muay Thai. Kratin ingin melihat apakah bela diri Yamada mampu mengalahkan bela diri Ayutthaya. Dengan percaya diri, Yamada mendekati para pemuda dan menantang salah seorang di antara mereka yang tak lain adalah Sua, pelatih bela diri. Namun ternyata Yamada tumbang hanya dengan satu sikutan saja. Champa kemudian merawat luka Yamada dan memberitahu agar tak melawan Sua karena Yamada tak akan dapat mengalahkannya. Namun mendengar itu, Yamada malah makin geram.
Ia pun mendatangi mereka dan menantang Sua lagi. Disitulah Sua tak memberi ampun pada Yamada. Yamada dihajar habis-habisan sampai pingsan. Melihat Yamada yang babak belur, Kam lalu mendekati dan memberitahu bahwa hanya ada satu orang yang mampu mengalahkan Sua. Dialah Biksu Yayat. Tak berpikir lama, keesokan harinya Yamada langsung menghadap Biksu Yayat dan memohon untuk diajarkan ilmu bela diri Muay Thai. Namun mendengar itu, Biksu malah berkata, ilmu bela diri karate yang dimiliki Yamada sudah bagus. Lagi pula Yamada bukan keturunan pribumi Ayutthaya, sedangkan ilmu bela diri Muay Thai adalah harta Ayutthaya yang tak boleh diwariskan kepada orang asing. Mendengar ucapan biksu, Yamada malah mengikrarkan janji. Meski bukan keturunan asli pribumi, ia bersedia mengorbankan jiwa dan raganya untuk Ayutthaya. Meski Ayutthaya bukan tempat kelahirannya, tapi ia ingin Ayutthaya menjadi tempat penguburannya. Hati Biksu Yayat pun tersentuh. Akhirnya, ia bersedia menerima Yamada menjadi muridnya. Tapi, ia berpesan agar Yamada menggunakan ilmu bela dirinya di jalan kebaikan dan membuang semua rasa kebencian yang ada di dalam dirinya. Yamada pun akhirnya menjalani hari-hari dengan latihan. Tak peduli siang atau malam, ia terus melatih tendangan dan pukulannya. Biksu Yayat juga berpesan mengenai karate dan Muay Thai adalah bela diri yang sangat berbeda. Namun jika Yamada mampu menggabungkan yang terbaik dari kedua bela diri tersebut, maka ia akan menjadi tak terkalahkan. Setelah merasa cukup latihan, Yamada mendatangi Sua lagi. Begitu Yamada mampu dengan baik menahan pukulannya, Sua merasa heran dengan kemajuan pesat yang dialami Yamada. Di depan para muridnya, termasuk Sua, Biksu Yayat menanyakan sikap mereka yang mungkin agak keberatan karena ia telah mengajarkan Yamada bela diri. Namun mereka bertiga tak ada yang berani menentang Biksu Yayat, terutama Sua. Ia yakin biksu telah memikirkannya dengan matang-matang. Namun biksu melanjutkan perkataannya bahwa ia akan memasukkan Yamada sebagai peserta ajang pemilihan pengawal raja. Mendengar perkataan biksu, salah satu murid lalu berkata bahwa Yamada adalah orang asing. Disitulah Biksu Yayat menegaskan bahwa cinta tanah air bisa lahir di hati siapa saja. Tidak mutlak orang itu harus berdarah pribumi, namun yang terpenting adalah orang itu rela berkorban demi negara. Ia yakin suatu hari nanti Yamada akan menjadi kekuatan penting dari kerajaan Ayutthaya. Suatu ketika sehabis latihan, Kam sedang beristirahat. Tiba-tiba dihampiri oleh Yamada yang membawa pedang hasil tempaannya. Ia lalu memberikan pedang itu kepada Kam. Namun Kam menolak dengan berkata bahwa pedang itu milik Yamada karena Yamada yang membuatnya. Tapi Yamada berkata ia sudah memiliki pedang sendiri. Melihat pedang buatan Yamada, Kam merasa sangat terpukau dengan keindahan dan ketajamannya. Ia kemudian mengatakan bahwa pedang Yamada menggambarkan hubungan persahabatan mereka berdua. Pisaunya buatan orang Jepang sedangkan gagangnya buatan orang Ayutthaya. Dua hal yang berbeda namun saling bersatu. Kini tiba hari pemilihan pengawal raja. Raja Naresuan sempat heran melihat Yamada yang mengikuti seleksi. Namun begitu melihat biksu, ia pun tersenyum. Setelah memberi penghormatan, mereka pun memulai pertarungan. Yamada menghabisi lawan-lawannya tanpa ampun. Dari sekian banyak kesatria yang mengikuti seleksi, hanya 10 orang yang terpilih. Raja Naresuan lalu berkata kepada Yamada, meski dirinya bukan orang asli Ayutthaya, ia meminta semangat dan kesetiaan Yamada diberikan untuk Ayutthaya. Namun tak lama, seorang mata-mata datang melapor bahwa raja dari kerajaan seberang telah mengirimkan 200 orang pasukan dari berbagai suku untuk membunuh Raja Naresuan. Hal itu disebabkan karena putra Raja Hongsa terbunuh dalam pertempuran di antara dua kerajaan tersebut. Raja Naresuan pun menerima tantangannya. Ia mengirimkan 10 orang pengawalnya untuk melawan 200 orang pasukan utusan kerajaan Hongsa. Setelah menerima pedangnya dari Biksu Yayat, Yamada dan kesatria lain pun berangkat ke medan pertempuran. Karena kemampuan kesatria Ayutthaya tak diragukan lagi, mereka menghabisi musuh dengan mudah. Tak ada satupun kesatria Ayutthaya yang terbunuh. Setelah kembali ke kerajaan, Raja Naresuan mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada para kesatria yang telah berjuang demi dirinya dan Ayutthaya. Ia lalu memerintahkan kepada seluruh pengawal untuk mengambil sepotong tanah yang ada di hadapan mereka masing-masing dan menyimpannya, yang nantinya mereka akan mengingat. Dimanapun mereka bertempur, Ayutthaya lah tempat mereka dilahirkan dan dimakamkan. Pada malam harinya di hadapan patung Buddha, Yamada dan Kam lalu bersumpah untuk menjadi saudara dan tak akan saling mengkhianati, seperti pedang yang pisaunya dari Jepang dan gagangnya dari Ayutthaya. Berbeda tapi tak terpisahkan. Di suatu malam, Yamada dan Champa sedang berduaan membicarakan sesuatu. Yamada mengungkapkan suasana hatinya yang diliputi oleh rasa takut. Sebelumnya, ia tak pernah sedikit pun merasa takut.
Namun kini dirinya takut bila suatu hari ia harus meninggalkan Champa. Yamada merasa dirinya harus kembali ke perkampungan Jepang. Keesokan harinya, Yamada menghadiahi keratin Teruterubozu, boneka khas Jepang sebagai kenang-kenangan. Yamada pun akhirnya pergi tanpa pamit kepada Kam, sahabatnya. Pada malam harinya, Kam mendekati keratin yang sedang menangis. Setelah mendengar perkataan keratin bahwa Yamada telah pergi, Kam terkejut. Kini Yamada tiba di tempat di mana dulu ia dibantai oleh Kuroda. Ternyata ia kembali untuk membalaskan dendam dan membuat perhitungan kepada Kuroda yang berkhianat. Mereka pun akhirnya bertarung. Tapi di tengah pertarungan, anak buah Kuroda datang membantunya. Hal itu membuat Yamada kewalahan karena pasukan Kuroda seperti tak ada habisnya. Mereka terus bermunculan begitu rekannya mati. Tak lama kemudian datanglah Kam. Rupanya ia menyusul Yamada setelah tahu dari keratin. Namun sesuatu tak diduga terjadi. Begitu Yamada tengah bertarung dengan anak buah Kuroda, tiba-tiba Kuroda mengeluarkan pistol yang dimilikinya dan menembak Yamada. Tapi dengan cepat Kam menghalangi sehingga Kamlah yang tertembak. Hal itu tentu saja membuat Yamada semakin geram. Dan begitu pun dengan Kuroda yang tak bisa membendung serangan Yamada. Ia pun tewas dengan kepala yang terpotong. Yamada lalu mendekati Kam yang sedang sekarat. Sebelum mati, Kam berpesan agar Yamada mau berjanji untuk setia kepada Raja Naresuan dan Ayutthaya. Yamada pun mengiyakannya. Tak lama, Kam pun juga mati. Yamada sangat terpukul kehilangan Kam, sahabat yang selalu datang di saat dirinya membutuhkan bantuan. Ia pun membawa kembali mayat Kam ke Ayutthaya lalu dikremasi. Yamada lalu berjanji akan menggunakan pedang Kam dan akan menjaga Ayutthaya dengan segenap jiwa dan raganya. Yamada kemudian diberi gelar Orkia Senapimuk dan diangkat menjadi gubernur Nakornarita Marat oleh Raja Naresuan. Ia meninggal di tahun 1663 dengan tetap memegang komitmen, "Di sini bukan tempatku dilahirkan, tapi tempat di mana jiwaku beristirahat." Dan film sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya.